Satgas Penanggulangan Wabah COVID-19 Kota Sibolga melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat sekota Sibolga Minggu 20 Februari. Pantauan tim liputan N2S TV, pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas sekota Sibolga menggelar vaksinasi di 17 kelurahan dan 6 lokasi rumah ibadah gereja dan 1 kelenteng. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Firman Sahulu menjelaskan pelaksanaan vaksinasi tersebut menargetkan 1.300 dosis dan melayani masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi dosis 1 atau 2, bahkan vaksinasi ketiga atau booster. Ibadah Minggu 20 Februari di Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Jemaat Aikhabil Sarudi Sibolga dipimpin oleh Penetua Sanggam Purba. Dalam ibadah sesi pertama yang menggunakan bahasa Indonesia tersebut, Penetua menyampaikan tema khotbah membalas kejahatan dengan kebaikan. Dijelaskan, tema yang diusung dalam khotbah tersebut bertujuan untuk mengajak seluruh umat Kristiani, khususnya warga jemaat GKPI Aikhabil Sarudi, untuk saling mengasihi dengan sesama umat beragama dan diharapkan dapat memupuk kebersamaan dengan tali kasih dan perbuatan baik. Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumban Tobing 22 Februari melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga terkait aturan dan kebijakan relokasi pedagang pasar Sibolga Nauli serta tata cara penempatan kembali para pedagang pasca pembangunan total pasar Sibolga Nauli pada bulan Juni yang akan datang. Sebelumnya beredar informasi banyak pedagang yang kehilangan kios dan pelataran akibat tidak terdata oleh petugas, sehingga perlu dilakukan peninjauan dan upaya yang dilakukan Dinas Perindak untuk menangani masalah pengaduan dan pendaftaran kios para pedagang. Istana Raja Sisingamangaraja adalah salah satu bukti perlawanan rakyat Tanah Batak, Sumatera Utara dalam melawan penjajah kolonial Belanda. Warisan istana tersebut berada di Desa Simamora, Dusun Lumban Raja, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, menjadi salah satu situs bangunan cagar budaya di Provinsi Sumatera Utara. Di lokasi istana terdapat juga Rumah Bolon, Rumah Parasaktian, Sopo Bolon, Balai Pasogit, dan Batu Si Ungkap-Ungkapon. Banyak pengunjung selain berziarah dapat menimba ilmu sejarah perjuangan rakyat Tanah Batak dalam melawan penjajah. Saat dijumpai oleh tim liputan N2S TV pekan lalu, Marconi Sinambela, cicit dari Raja Sisingamangaraja ke-12 menyampaikan, situs yang saat ini selalu ramai dikunjungi oleh para pelancong tersebut merupakan istana dari Raja Sisingamangaraja yang pertama sampai Raja Sisingamangaraja ke-12. Mengejar cakupan vaksinasi dan menciptakan herd immunity bagi masyarakat, Polres Sibolga menggelar gebiar vaksinasi booster massal. Vaksinasi dilaksanakan selama 2 hari secara serentak di 22 titik lokasi sekota Sibolga, mulai dari puskesmas, rumah sakit, serta kantor kelurahan, dengan mengerahkan 21 tim vaksinator. Disebutkan ada 2 jenis vaksin yang diberikan kepada masyarakat, yakni AstraZeneca dan Pfizer dengan target 3.000 dosis. Pantauan di lokasi untuk menarik minat masyarakat dalam mengikuti vaksinasi, Polres Sibolga menyediakan hadiah door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Anggota DPRD Kota Sibolga Komisi A2 Bidang Perdagangan
Jamil Jeptumori dan Obi Putra melakukan pengawasan di kantor perindustrian dan perdagangan Kota Sibolga terkait metode pembagian kios dan pelataran para pedagang pasar Sibolga Nauli. Jamil mengatakan DPRD bersama pemerintah Kota Sibolga dan Dinas Perindak sepakat untuk maksimal dalam tata cara penempatan pedagang pasar Stadion Horas untuk kembali ke pasar Sibolga Nauli. Ia meminta para pedagang tidak termakan isu yang beredar terkait pembagian kios dan pelataran di pasar Sibolga Nauli. Disebutkan sampai 22 Februari terdapat sebanyak 853 pengaduan dan yang mendaftar kios sebanyak 284 dan pelataran sejumlah 399. Usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat 25 Februari di Masjid Nurul Iman, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Ketua BKM Nurul Iman Sufran Simatupang menyampaikan progres BKM dan sejarah masjid tersebut. Dijelaskan, Masjid Nurul Iman awalnya adalah sebuah surau yang dibangun oleh para orang-orang tua terdahulu di kampung tersebut. Kemudian pada tahun 1980-an dilanjutkan dengan pembangunan musola. Sekitar tahun 1991 dilakukan pembangunan kembali menjadi masjid dengan nama Nurul Iman. Sejak saat itulah aktivitas ibadah sholat fardu maupun Jumat serta sholat tarawih dan kegiatan pada bulan Ramadan dapat dilaksanakan. Lebih kurang 30 tahun Masjid Nurul Iman tampil sebagai tempat kegiatan jamaah sebagai masjid lama di daerah ini. BKM Nurul Iman merencanakan akan membangun total masjid setelah Lebaran Idul Fitri yang akan datang, mengingat daya tampung masjid sudah sangat terbatas seiring dengan perkembangan permukiman dan pertambahan jamaah. Sebelumnya, Ustadz Muhammad Islahuddin Tanjung selaku khatib dan imam menyampaikan khutbah dengan judul 6 Pesan Imam Ghazali dalam Kehidupan. Dijelaskan, keenam pesan tersebut mengandung nilai amalan kehidupan di dunia untuk dapat meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan segala amal kebaikan di dunia dan meninggalkan perilaku dan perbuatan buruk. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2S TV.